Terus dia ngomong, tuh Black udah ditungguin. Padahal gue mau lihat dulu tuh amplop apa, cuman udah deh gue langsung ngadep ke bos gue aja. Pas ngadep ke bos gue ngomong, Dimas, ini ada surat dari HR, nggak tahu isinya apa. Bohong banget orang nggak tahu isinya apa, padahal di kop suratnya di judul suratnya ada tuh surat pemutusan kerja. Bohong banget nggak tahu. Itu udah kelihatan sebenarnya. Udah kelihatan. Wah. Tuh pas gue baca, dia pada ngapain? Malah tidur Bi. Wah kesel banget gue malah gini. Tidur sambil nunduk gitu kan, terus gue baca sambil deg-degan, pengen nangis sedikit gitu kan ya. Balik lagi di podcast Seperempat Abad Quarter Life Crisis. Oke. Balik lagi bersama gue Dimas Rizkyano. Gue Lutfi Indrawan. Apa kabar nih, Black? Baik Om, alhamdulillah nih Baik gini ya. aja. Seperti biasa, pertanyaan pertama, udah dapat kerja belum? Oke, belum Om. Bapak sendiri gimana? Ya, alhamdulillah sih ada beberapa aplikasi yang lagi dalam proses. Lagi on progress ya. Lagi on progress. Kita doakan saja. Doakan yang terbaik buat kami. Kalau Anda sendiri, ada yang lagi berjalan? Saat ini lagi belum ada yang proses, belum ada yang on progress. Berarti yang lagi progres adalah pengalaman hidup lo mungkin. Pengalaman hidup setiap hari, setiap jam selalu berproses. Karena susah ya dapatnya ya. Karena makin banyak pengalaman hidup yang saya dapat saat seperti ini. Ini pun gue juga ngerasa hoki. Selain hoki, gue ngerasa bersyukur banget tadi gue bilang ada aplikasi yang lagi berjalan. Karena susah banget, Black. Asli, gue gak ngerti kenapa susah banget ya. Bener banget sih, emang sih di saat lagi kayak gini tuh mencari kerja tuh susah banget emang. Ngaruh gak sih? Menurut gue sih ya ada pengaruh juga sih karena corona ya. Karena gue udah ada kali 300 aplikasi, Black. Waduh, 300. Iya, dan dapetnya paling masih bisa dihitung jari di bos. 5 kali. Wow. Tapi emang sih, kalau dibilang pertanyaan lo ngaruh atau enggak di saat pandemik ini untuk mencari kerja, gua sih bilang ngaruh sih. Karena apa ya, gua udah pernah ngerasain dulu, asik dulu lama banget kayaknya. Gua pernah ngerasain mencari kerja sebelum corona ini, itu ya hampir tiap minggu biasanya dapat panggilan, entah seminggu sekali, seminggu 2 kali. Itu panggilan apa nih? Ntar Panggilan panggilan sama tante-tante lagi, kan? Kan lumayan tuh, uangnya banyak biasanya tuh kayak gitu tuh. Kalau bisa sih boleh. Mau lu tapi? Enggak sih. Oke, jadi gitu. Iya, panggilan-panggilan tuh gue dulu lumayan banyak, ya nggak sesepi sekarang lah. Signifikan banget bedanya setelah corona sama sebelum corona. Banget sih. Ini gue sekarang nih selama corona ini mungkin seminggu tuh bisa sering banget nggak dapet panggilan. Sering banget nggak dapet panggilan? Sering banget nggak dapet panggilan. Nggak dapet panggilan interview ya bang. Ya iya. Iyalah. Terus. Kalau sebelum corona tuh gue ya setiap seminggu tuh pasti ada gitu loh. Dan apa ya, gue ngerasain perbedaan yang signifikan tuh. Wah berarti emang pas corona ini, nah yang masih bernasib kayak gue mencari kerja tuh, berarti emang harus bersabar-sabar, harus ekstra sabar berarti bener. Dan mungkin juga ya, karena kan kalau kita lihat di berita, itu kan banyak yang di PHK ya. Yoi, dan bener. itu gue ngelihatnya langsung gini loh. Gimana gue masuk kerja, orang yang kerja jadi PHK. Iya sih benar. Terus juga apa namanya, belum lagi yang gue kan kebetulan lulus dalam situasi pandemi kayak gini kan. Gue online tuh. Iya benar. Wisudanya ditunda, ya kan. Ijazah juga artinya belum turun. Sidang gitu online. Kan. Iya. Nah terus gue jadi mikir, sekarang aja yang udah lulus beberapa bulan yang lalu mungkin belum dapat kerja. Ditambah lagi giliran sama ada lulusan-lulusan baru lagi, Black. Udah mulai ngantri lagi gitu ya? Iya, jadi kan gue ngerasa gila nih persaingan bakal berat banget dong, cuy. Tapi saat yang katanya new normal ini, udah mulai buka sih beberapa perusahaan tuh udah mulai rekruter lagi. Rekrutmen lagi. Rekruter sih. Sorry bang. Open recruitment lagi gitu lah ya. Ya nggak tahu ya, mungkin itu juga salah satu alasan kenapa gue akhirnya ada aplikasi yang masih dalam tahap proses gitu ya, mungkin karena udah mulai. Iya, karena udah mulai yang katanya new normal itu kan. Iya, gitu sih. Tapi apa ya? Masa sih Black lu selama itu belum dapet? Alah, gue basa-basi banget. Nggak, sebenarnya di podcast kita yang episode kedua ini ada cerita menarik dari Black ini loh. Kayak kambing ketawa lu.
menarik, sangat menarik sih buat Menarik saya ya? pribadi. Buat Anda ya, Iya. buat saya juga menarik. Karena Anda juga syok mendengar itu kan? Karena saya melihat langsung kejadian seperti apa waktu itu, proses Anda dipanggil itu gitu kan. Jadi apa nih? Soalnya menurut saya cerita hidup saya itu semua menarik ya. Asik. menurut Kalau- Bapak apa ya? Kalau menurut gue sih cerita hidup saya nggak terlalu menarik sih. Makanya itu Bapak mau berteman sama saya kan, Iya. supaya kedapatan menariknya. Betul. Tapi ini penting sih ceritanya Black ini karena menurut gua bisa apa ya? Ya buat pelajaran buat yang lain juga. Pengalaman bekerja. Jadi Black ini udah pernah kerja lah sebelumnya gitu ya Yoi, di satu benar. industri media Yo. gitu. Gimana coba ceritain dong Black? Jadi Oh, setelah lulus, setelah lulus, saya menjadi job seeker kan, yoi. menjadi pencari kerja. Itu cukup lama, sekitar 4 sampai 5 bulan lah. Saya lupa. Dari bulan apa tuh? Dari bulan September kalau nggak salah. September ya. September. Anda lulus September. Dapat kerja itu bulan Maret awal. September, Oktober, November, Desember, Januari. Pokoknya udah mulai kerja Maret tuh. Prosesnya dari Januari akhir. Oke, terus. Oke, saya awal Maret saya mulai kerja. Terus itu memang posisinya memang sudah lagi corona udah masuk Indonesia. Oke. Tapi karena itu perusahaan media, Hah? jadi saya pikir, oh berarti ini perusahaan tidak ada berlakukan PHK. Kenapa? Karena media, menurut saya waktu itu saya berpikir masih dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi masih butuh iya. banyak SDM. Ya, kan? kok Anda berpikir seperti itu Iya. pada saat itu. Jadi saya, wah saya Aman. saya aman. Yang lain pada di PHK saya dapat kerja gitu. ya kan merasa wah gua Merasa- hebat ya kan. Udah pada pede saat sekarang itu. kalau mau ditanya, udah itu gimana? Udah, terus gue tinggal jawab, ya gue udah mulai kerja dong. Yoi, sampai udah langsung ganti status jadi LinkedIn cuy. Yoi, Langsung dia pas dapat kerjaan nanya ke gua, "Pi, gimana sih cara ganti status di LinkedIn?" Langsung Asik, gua ganti. Gaya Gila. banget kata gua. Terus. Saat mulai kerja, itu saya hanya 1 bulan nggak tahu. 1 bulan nggak taunya. Kerjanya tuh ngapain aja? Jadi saya kerja di salah satu media. Hah? Itu saya Gak usah saya lah. Sudah Itu- lah, gak usah soal formal Maaf. begitulah. itu gue mengkoordinir alat syuting. Oh, lu mau koordinir alat syuting? Yoi. Berarti alat syuting lu suruh rapat, Gue suruh rapat, gue suruh baris, lu suruh baris kencang ya? depan, Wah. jangan lupa. Seperti itu. Iya, pokoknya gue yang mengorganisir alat-alat syuting yang ada di perusahaan tersebut. Oke. Udah kerja selama sebulan, nggak tahu ya pas banget sebulan tuh gue dapet WhatsApp dari manajer gue lah. Oke. Terus Ini gua ada di situ tuh. waktu ada, kita lagi ngambil duit. itu. Lagi ngambil duit. Iya. Gue lagi ngambil duit ya, terus tiba-tiba gue buka HP. Enggak, sebelum lanjutin ceritanya. Jadi pas waktu itu tuh kita lagi di minimarket. Minimarket bener, supermarket. Gua kan naik motor sama Black, terus gua yang nyetir. Yoi. Terus Black turun mau beli rokok, terus gua bilang, "Black, nitip dong rokok." Gitu kan. Terus gue nggak ngasih duit gitu kan karena emang gue yaudah nanti gue ganti gitu. Terus dia keluar udah nih Pi, nih rokoknya. Terus gue pengen ngasih duit gitu dia, udah nggak usah. Wih gaya banget kata gue kan udah kerja, Serius, gue ngomong-ngomong? masih nganggur gitu kan. Nah terus lanjut lagi Black. Lanjut, sekarang duitnya boleh gue tagih nggak? Ya. Nggak boleh. Oke. Lu aja utang banyak Black sama gue Black. Jadi waktu itu benar lagi ambil duit, Upin lagi di dalam ATM. Gue dapat WhatsApp dari manajer gue. Dimas besok bisa bertemu di kantor nggak jam 2 siang gitu kan. Wah ada apa nih tumben-tumbenan nih. Wah, ada apa Atasan nih? gue kok ngechat. Pas lo keluar gue langsung ngomong ya, Pi gue dapet chat nih dari atasan gue, ngeri dah gue. Itu lu udah deg-degan tuh. Mikir dikit doang tapi nggak mungkin kan gue Nggak di mungkin. industri media. Lagian juga baru sebulan. Iya, nggak mungkin Masa banget. mesti banget gua kalau misalnya di PHK gitu Udah kan. nggak mungkin banget, masa baru sebulan. Kalau baru sebulan dari PHK ngapain dia terima gue ya nggak sih? Iya. Oke, udah berjalan waktu. Itu udah positif ya lu mikirnya ya. Gue udah nggak mikirin itu lagi. Ah. Terus malamnya tuh pas kita lagi main di rumah Ah. temen kita, Ah. itu gue dapet WhatsApp dari temen gue juga. Ah. Black, besok gue dipanggil nggak sama Pak ini ke kantor? Wah iya lagi. Wah, gue tuh udah mulai mikir macam-macam tuh. Karena gelap. iya, karena nih orang ini nasibnya sama kayak gue juga baru juga Oh, gitu baru loh. juga. Baru juga. Akhirnya besok gue kantor kan jam 2, cek-cek. Gue emang agak telat. Emang gitu ya? Telat 2 menit lah. Lu masuk kantor emang cek-cek Bunyi gitu ya. cek-cek iya, karena tasnya plak-plak gitu loh. Tadi cek-cek, Oh, iya, sekarang bener. plak gimana sih? Pas gue datang sampai ruangan,
teman gue itu mukanya udah asem, dapat surat amplop. Lu jilat itu muka temen Waduh, lu. Sampai lu waduh. Waduh, sorry. Mukanya udah guys. kusut dah. Nah. Terus dapat amplop kan. Terus dia ngomong, tuh Black udah ditungguin. Padahal gue mau lihat dulu tuh amplop apaan. Cuman udah deh, gue langsung ngadep ke bos gue aja. Pas ngadep ke bos gue ngomong, Dimas, ini ada surat dari HR, nggak tahu isinya apa. Bohong banget orang nggak tahu isinya apa. Padahal di kop suratnya, di judul suratnya ada tuh surat pemutusan kerja. Bohong banget nggak tahu. Itu udah kelihatan sebenarnya. Udah kelihatan. Wah. Tuh pas gue baca, dia malah ngapain? Malah tidur, Bi. Wah, kesel banget gue malah gini. Tidur sambil nunduk gitu kan, terus gue baca sambil deg-degan, pengen nangis sedikit gitu kan ya. Terus dia nanya lagi, gimana Dimas? Udah saya baca. Udah Pak, jadi ini diputus Pak. Iya Dimas. Tadi katanya nggak tahu. Nah, terus gue ngomong dalam hati kan, katanya Bapak nggak tahu, tapi Bapak udah bisa nembak saya diputus kan gitu. Terus ya udah kan, setelah itu gue nyamperin temen gue, Nangis bareng lo. nangis bareng, sambil usap air mata, bareng-bareng. Berat. Dan ya itu pokoknya itu nggak gue duga banget gitu loh. Baru 1 bulan gue kerja di industri media yang apa ya? Menurut gue tuh nggak mungkin di PHK gitu saat gue masuk. Dan nggak taunya baru 30 harinya itu langsung diputus, anjing, sedih banget sih. Apakah nih Black, setelah lu dapat surat itu lu menyesal nggak sih beliin gua rokok waktu itu? Ya sekarang menyesal, makanya kalau lo mau ganti nggak apa gitu loh. Saat itu gue nggak nyesel, wah ini Pi, gue bayarin lu Pi. Iya, apalagi pasti lu merasa, gua udah kerja, Upi pengangguran. Sambil gue ketawa dikit kan. tapi gua ngebayangin atasan lu itu dia bilang, saya nggak tahu isinya apa. Itu dia terus tidur lagi. Itu pahit banget sih, bener tuh. Dia kayak pengen ini kali ya, ngelempar tanggung jawab gitu kali. Mungkin dia capek kali ya, oke mungkin dia capek kan. Tapi pas gue baca, itu emang suratnya kan panjang ya, jadi gue baca. Iya. Pas gue kelar baca, gue nengok dia tuh dia udah nunduk sambil tidur tuh, gue kesel banget sih, anjing. Kayak nggak mau disalahin gitu. Iya, terus dia juga ngomong, saya juga nggak tahu Dimas kok bisa kayak gini. Alah, sedih lo ya tidur Pak. Sebel banget gue. Tapi ya udah, mungkin itu pengalaman buat lu ya. Jadi apa ya? Ya nggak tahu sih harus diapain pengalaman itu, tapi seenggaknya punya aja. Iya sih, punya pengalaman kerja walaupun cuma sebulan. Iya. Gue juga bingung itu pengalaman harus kita taruh di CV apa enggak ya? Ya gue juga nggak tahu, jangan tanya gue juga belum. Gitu Jadi kan. seperti itulah, itu pengalaman. Jadi Pengalaman di pahit PHK ya. saat corona tuh selain lo bisa lihat di media-media, ada gue nih contoh konkretnya gitu. Bukti nyatanya gue pernah ngerasain ya nggak sih? Aduh, iya. Ya mungkin ya salah satu cerita dari masa-masa corona yang ya pahit ya. Pahit Lah bagi siapapun sebenarnya, siapa sih yang pengen kayak gini gitu Iya, kan. Dan gua rasa juga ya teman-teman mungkin pernah ngalamin di posisinya Black atau di posisi gua. Atau atau posisi Upi ya yang sedang susah mencari kerja. Iya. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi, kita cuma bisa ya berikhtiar saja. Berikhtiar, berdoa, Apalagi minta doa sama orang tua, Oke. bersedekah, Ya jangan lupa nonton sama kaki. Iya tapi gimana sih? Tetap harus berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Bener banget. Ya udahlah ya. Kalau misalnya teman-teman juga punya cerita semacam itu, ya bisa sharing ke kita juga ya. Bisa Kali aja kita- ya bisa ngasih. Ini kan gue mungkin ya insya Allah gue sama Black terdapat kerja lagi. Amin. Kita bisa sharing pengalaman seperti apa. Bener. Seperti yang udah gue sampein di episode sebelumnya sama Black. Lo bisa cerita ke kita lewat Instagram kita di @lutfindrawan. Dan @rizkano_dimas. Bebas mau cerita lewat mana, mau komen, mau DM, mau segala macam. Lo mau Biar bisa- bercanda lagi? Nggak Mau usah. WhatsApp lagi? Udah nggak usah. Oh udah nggak usah. Udah Ya? di awal. Udah di awal. Ya Jangan udah. lupa cerita biar kita bisa bahas di sini. Oh iya. Karena konten selanjutnya nih kita akan lagi mikirin banget ya yang apa ya yang paling oke lah gitu kira-kira ya. Semoga di konten selanjutnya kita nggak bersedih-sedih kayak sekarang lagi ya nggak sih? Amin. Semoga kalau gua tanya lagi di podcast berikutnya udah dapat kerja belum? Udah dong. gitu. Amin. Semoga Amin. aja. Amin. Ya udah gitu aja dari kita di episode yang kedua kali ini. Bener banget. Sampai ketemu lagi di podcast seperempat abad berikutnya. Gua Dimas Rizkiano. Gua Lutfi Rawan. Bye bye. Dah.